masalah terus kita senyum-senyum kan mereka juga ini orang nggak empathy banget. Jadi yang perlu ini adalah kemampuan untuk listen to the customer, mendengarkan apa sih masalahnya, baru setelah itu bisa memberikan solusi jalan keluarnya apa. Di toko ini pasti banyak bangku. Untuk apa bangku di sini? Baca. Tapi banyak nggak toko yang bukunya diplastikin semuanya? Banyak nggak? Dilarang pegang ekuivalen dengan beli. Iya kan? Apa akibatnya ya orang tak mau beli? Itu konsep expert marketing. Jadi bagaimana si customer itu punya pengalaman dulu gitu loh ya. Memahami apa yang dia jual, ya termasuk tentunya sikap dan perilaku itu ketika mereka wawancara tentu tidak bisa melihat dia. Ya, selanjutnya adalah produk itu harus kita kenalkan kepada anak ini atau orang ini benar-benar dia memahami apa yang dijual. Dan tentunya ada yang membantu di dalam suatu acara itu ketika si anak mereka itu mengalami suatu masalah kita selesaikan, kita bereskan. Saya kira itu sudah dikeluarkan. Book review yang kami adakan pada hari ini tanggal 22 Maret 2012 di Kinokuniya Krasnaya membahas tentang adalah customer service dari sisi praktikal. Saya melihatnya bahwa buku ini sangat menarik sekali, akan tetapi yang terpenting adalah bukan dari sisi customer service-nya. Yang terpenting adalah dari sisi adalah bagaimana kita bisa mengencourage service sebagai sebuah konsep. Berbicara masalah service dalam sebuah konsep, kita harus mengetahui sekali ada beberapa level service dalam konsep tersebut. Level yang paling bawah itu kalau kita mengetahui service di treatment sebagai adalah kriminal, ya. Lalu setelah itu ada pula service yang di treatment sebagai adalah basic. Layanannya hanya basic standar saja. Naik peringkat berikutnya adalah service sebagai sesuatu yang standar atau biasa-biasa saja. Dan naik yang ke tangga berikutnya lagi adalah service yang bisa dikatakan dengan adalah expected, ya, expected berdasarkan dari harapan customer. Berikutnya lagi adalah desire, dan yang paling tinggi yang disebut dengan adalah unbelievable atau low. Nah, pada hari ini di book review di Frontliner kita membahas bagaimana caranya untuk membuat agar setiap orang itu memiliki adalah personal customer service. Lewat personal customer service, apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah bagaimana kita bisa menciptakan wow atau unbelievable setiap momen, setiap waktu, di setiap kejadian ketika kita bertemu dengan setiap orang. Ketika kita melayani customer atau pelanggan kita, maka kita harus melayani dengan hati, karena bisa merasakan apa yang dirasakan oleh pelanggan kita itu yang pasti kita harus bisa responsiveness, kita harus bisa melakukan apa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan. Kemudian kita perlu tangible, karena setiap individu yang bekerja di suatu perusahaan adalah bagian dari perusahaan tersebut. Saya kira yang penting adalah namanya reliability, yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan yang dijanjikan oleh suatu perusahaan. Dan assurance adalah bagaimana membuat para pelanggan kita mempercayai bahwa kita mampu melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita. Nah, pelayanan itu tidak sekedar tersenyum, tidak seperti itu, tetapi mencakup bagaimana sikap dari diri kita. Dan sebab itulah pelayanan itu harus datang daripada hati nurani, maka mindset kita harus kita siapkan bahwa saya siap melayani orang lain. Karena itu, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain atau dengan pelanggan kita adalah harus dengan aset komunikasi. Sehingga dalam proses pelayanan itu akan terjadi pemahaman bagaimana saya menempatkan diri saya sebagai seseorang yang bisa melayani orang lain, saya bisa menyesuaikan diri kita dengan situasi, artinya kontrol diri kita yang kuat sebagai seorang yang melayani orang lain. Jadi semua presentation ini sangat menarik karena buku ini
bisa digunakan, bisa dibaca untuk mereka-mereka yang mungkin mau mendalami apa arti customer service. Dan karena ini dibuat sangat general, ditulis dengan sangat general, jadi bisa dipraktekkan di hampir di industri apa aja. Bisa juga jadi suatu starting point buat suatu company yang mungkin belum terlalu aware akan customer service-nya. Jadi bisa lebih memahami apa sih arti customer service itu, apa sih customer expectation, bagaimana sih tipe customer itu, customer yang challenging itu seperti apa, cara-cara yang harus dilalui atau strateginya apa aja. Juga sampai dengan penggunaan teknologi di usaha atau di suatu bisnis, dan kemudian bagaimana sih menanggapi customer dengan menggunakan teknologi tersebut. Jadi buku ini sebenarnya ulasannya cukup luas, walaupun tidak mengcover semua isu tentang customer service, tapi cukup bisa dipraktikkan untuk